Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alivia Ferdianaura, nomor absen 13. Saya Alvina Salsabila Saputri, nomor absen 15. Saya Ayu Pramudita, absen 33. Saya Ahmad Jabar Sodrik, nomor absen 7. Di sini kami akan membahas mengenai Resonansi Dan layangan bunyi. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai resonansi bunyi. Resonansi bunyi sendiri merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang sedang bergetar dengan frekuensi yang sama atau frekuensi benda tersebut merupakan kelipatan bulat dari frekuensi benda lainnya. Resonansi bunyi dapat dihasilkan dengan menggunakan pipa berlubang atau kolom udara pada alat musik. Resonansi bunyi sendiri juga berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti kolom udara yang dapat menghasilkan bunyi lebih keras atau nyaring. Oleh karena itu, biasanya pada alat musik dibuat berlubang agar menghasilkan resonansi udara dan suara yang dihasilkan lebih keras atau nyaring, seperti pada alat musik, gitar, ketipung, drum, dan lainnya. Besar kecilnya ruang udara atau panjang pendeknya kolom udara mempengaruhi terjadinya resonansi bunyi yang dihasilkan. Resonansi bunyi yang terdengar memiliki frekuensi dalam satuan Hertz dengan cepat rambat gelombang bunyi sebesar V meter per sekon. Oleh karena itu, panjang gelombang bunyi dapat dihitung dengan rumus lambda sama dengan V dibagi F. Lambda merupakan panjang gelombang bunyi dalam satuan meter, F merupakan frekuensi gelombang bunyi dalam satuan Hertz, dan V merupakan cepat rambat gelombang bunyi dalam satuan meter per sekon. Untuk perhitungan panjang kolom udara atau Ln pada resonansi ke N dapat dihitung dengan rumus Ln sama dengan 2N-1 dikali 1/4 lambda. Ln merupakan panjang kolom udara pada resonansi ke N dengan satuan meter. Lambda merupakan panjang gelombang bunyi dengan satuan meter, dan N merupakan bilangan asli dan dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk pada soal dan pembahasan dari resonansi bunyi. Soalnya, sebuah garpu tala digetarkan di dekat kolom udara yang panjangnya 20 cm dan terjadi resonansi pertama pada panjang kolom tersebut. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi garpu tala yang digetarkan sebesar titik-titik Hertz. Penyelesaiannya, diketahui panjang resonansi yang pertama adalah 20 cm. Kemudian cepat rambat yang diketahui 340 meter per sekon. Kemudian ditanyakan adalah frekuensi gelombang yang terjadi. Maka akan kita jawab menggunakan rumus Ln sama dengan 2N-1 kali 1/4 lambda. Kita akan substitusikan pada resonansi 1, L1 sama dengan 2 kali 1-1 kali 1/4 lambda. Kemudian yang diketahui panjang resonansi adalah 20, maka 20 sama dengan 1/4 lambda. Dan lambda sama dengan 20 kali 4 sama dengan 80 cm, dan akan dijadikan ke meter sehingga hasilnya adalah 0,8. Kemudian untuk menentukan frekuensi gelombang, kita menggunakan rumus F sama dengan V per lambda. V 340 dibagi dengan lambda 0,8 menghasilkan 425 Hz. Yang kedua, pada percobaan pipa kolom udara diketahui resonansi pertama terdengar pada ketinggian kolom udara 30 cm. Resonansi kedua akan terdengar pada ketinggian kolom udara. Penyelesaiannya, diketahui resonansi pertama L1 sama dengan 30 cm dan L2 berapa resonansi kedua adalah rumus Lm sama dengan 2N-1 kali 1/4 lambda tetap digunakan. Jadi L1 itu disubstitusikan, L1 sama dengan 2 kali 1-1 kali 1/4 lambda, dan hasil 30 cm disubstitusikan menghasilkan 1/4 lambda. Lambda, 1 lambda sama dengan 30 kali 4 menghasilkan 120 cm. Yang terakhir, menentukan panjang kolom resonansi kedua atau L2, yaitu substitusikan pada rumus yang pertama sehingga 2 kali 2 min 1 kali 1/4 lambda
sama dengan 3/4 kali lambda yang sudah diketahui adalah 120 menghasilkan 90 cm. Kemudian yang kedua adalah pelayangan bunyi. Jika terdapat dua buah gelombang yang memiliki frekuensi yang sedikit berbeda tetapi memiliki arah lambat yang sama, maka akan mengalami peristiwa superposisi yang akan menimbulkan peristiwa interferensi, kemudian menghasilkan penyaringan bunyi yang teratur dan berubah-ubah secara periodik. Perubahan yang terjadi berupa gejala kelemahan dan kekuatan bunyi atau keras lemahnya bunyi yang terdengar dan dirasakan oleh pendengar. Peristiwa semacam ini dinamakan pelayangan bunyi. Bunyi yang terdengar memiliki frekuensi yang dinamakan frekuensi pelayangan. Frekuensi pelayangan digambarkan dengan banyaknya layangan yang dihasilkan dari setiap sekon yang dapat dirumuskan dengan F sama dengan nilai mutlak dari F1 min F2, yang dimana F merupakan jumlah layangan tiap sekon atau frekuensi pelayangan dalam satuan sekon. Kemudian F1 merupakan frekuensi layangan terbesar dalam satuan Hertz dan F2 merupakan frekuensi layangan terkecil dalam satuan Hertz. Oke kawan-kawan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas frekuensi pelayangan. Kali ini ada contoh soal cukup simpel. Yang pertama, dua gelombang bunyi masing-masing dengan frekuensi 1000 Hz dan 1010 Hz berinterferensi. Nah, berapakah frekuensi pelayangan yang terjadi besarnya? Nah, diketahui F1-nya 1010 Hz, F2-nya 1000 Hz. Yang ditanyakan adalah frekuensi pelayangannya. Jadi sesuai dengan rumus, FL sama dengan nilai mutlak F1 kurang F2 sama dengan 1010 kurang 1000 sama dengan 10 Hz. Sekian pembahasan mengenai materi dan soal dari kelompok kami. Jangan lupa like, Subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.